Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sajaratun Channel. Kali ini saya akan mereview pembelajaran yang ketiga, masih tentang modul mandiri calon guru ASN P3K. Langsung saja kita simak video berikut ini. Bagi Kesultanan Banten, kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC membawa akibat: A. Roda ekonomi Kesultanan Banten macet. B. Sultan Haji naik tahta. C. Sultan Ageng Tirtayasa dihukum mati. D. Banten dikuasai VOC. Dan E. Pangeran Purbaya dinobatkan sebagai penguasa Banten. Jawaban saya di sini adalah D. Banten dikuasai VOC. Kita lihat. Ya, benar ya, Banten dikuasai VOC. Soal berikutnya. Tujuan utama dibentuknya VOC seperti tercermin dalam Perundingan 15 Januari 1602 adalah: A. Menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. B. Memperkaya kas perusahaan Belanda. C. Menghimpun usaha-usaha dagang di Hindia. D. Menunjuk kesetiaan pada Ratu Belanda. E. Menancapkan kapitalisme di Hindia. Jawaban saya di sini adalah A. Menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Kita lihat kuncinya. Ya, tepat sekali, menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Berikutnya nomor 3. Berikut ini adalah nama panglima perang Minahasa dalam perang melawan kolonialis Spanyol kecuali: A. Lumi Worotikan. B. Lengkong Wahani. C. Rumaya Porong. D. Lengsangalu. E. Ratu Oki. Jawaban saya adalah Ratu Oki. Kita lihat, ya benar, jawabannya adalah Ratu Oki. Nomor 4. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van den Bosch yaitu: A. Mendanai berbagai perang yang terjadi di Indonesia. B. Memenuhi permintaan pasar Eropa pada tanaman ekspor selain cengkeh. C. Mendanai perang melawan Prancis. D. Menyelamatkan negara Belanda dari krisis ekonomi. E. Agar petani Indonesia terbiasa menanam tanaman. Jawaban saya di sini adalah D. Menyelamatkan negara Belanda dari krisis ekonomi. Kita lihat. Jawabannya adalah ya, menyelamatkan negara Belanda dari krisis ekonomi. Tadi yang jawaban E belum saya sebutkan ya. Berikutnya nomor 5. PKI melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial namun gagal. Anggota PKI kemudian ditangkap dan dipenjarakan di: A. Dikirimkan sebagai budak koloni Belanda di Suriname. B. Penjara Bancoy. C. Diasingkan ke Belanda. D. Nusa Kambangan. Dan E. Ditahan di Tanah Merah di Gul. Jawaban saya di sini adalah E. Kita lihat, ya tepat sekali, yaitu ditahan di Tanah Merah di Gul. Berikutnya nomor 6. Letak kelemahan utama bangsa Indonesia dalam perang melawan kaum kolonial sehingga akhirnya kalah terutama adalah: yang A. Kalah dalam strategi perang. Yang B. Tidak ada rasa nasionalisme. Yang C. Selalu ada pengkhianat. D. Kalah persenjataan modern. Dan yang E. Pertentangan di antara bangsa Indonesia sendiri. Jawaban saya di sini adalah E. Pertentangan di antara bangsa Indonesia sendiri. Kita lihat kuncinya, ya tepat sekali, yaitu pertentangan di antara bangsa Indonesia sendiri. Ini sampai sekarang ini ya terjadi nih ya, pertentangan di antara bangsa Indonesia sendiri. Oke, skip, kita lanjut.
Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari terjadinya perubahan peta politik di Belanda pada sekitar abad ke-19, yaitu A. Masuknya berbagai gagasan liberal dari Inggris. Yang B. Belanda melepaskan diri dari jajahan Prancis. Yang C. Terjadinya desakan kaum humanis Belanda. Yang D. Ratu Belanda menganut paham liberal. Sedangkan yang E, menangnya Partai Liberal dalam pemilu parlemen. Ya, jawaban saya di sini adalah E. Kita lihat tepat sekali ya, menangnya Partai Liberal dalam pemilu parlemen. Oke, sekian review pembelajaran yang ketiga. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.